Tuhan, dan kami percaya Tuhan, pujian kami ini telah berbuat Tuhan, dan kami percaya ketika pujianmu kami nyanyikan, kami menjadi getaran juga Tuhan, dan kami percaya pada malam hari pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkata Tuhan, iman timbul dari pendengaran firman-Mu, dan kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar firman-Mu, iman kami semakin bertumbuh, dan kami percaya kami akan selalu dikuatkan pada firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Shalom. Ingat firman hari ini di Roma 6 ayat 15. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Sudah. Sudah semua? Amin. Amin. Ya, saya yang gaji, Bapak Ibu yang genap ya. Jadi untuk mengambil firman Tuhan, saya undang berdiri. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu mendekatkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kekuasaan dan sebagai kesudahan yang diberikan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Ini sebenarnya nasi ini berubah kamu. Saya buka buku gimana biar jangan saya tetap sama. Nah ini ubah kamu. Tapi kenapa ya ini ubah? Apa? Saya udah biarkan menurut pikiran saya, tapi Tuhan maunya yang ini. Saya sempat bingung nih. Kita nanti buka di Google. Wah, ini ubah kamu ini. Tapi ya saya bergumul, mudah-mudahan ini pencerahan. Yang penting 15 coba. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekali-sekali tidak. Ini banyak sekarang penyelesaian. Seakan-akan kasih karunia itu sebuah hukum. Ini bukan hukum. Kasih karunia itu adalah anugerah dari Bapa kepada umatnya dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk berdosa, menyelamatkan kita yang berdosa. Karunia, bukan hukum kasih karunia. Jadi ada terkadang sepertinya salah pemahaman. Mungkin di sini pada saat itu orang Roma
bingung. Kalau saya udah selamat dengan kasih karunia, saya nggak perlu kasih korban lagi. Saya berarti nggak di bawah Taurat, berarti berbuat dosa, masih selamat. Itu pemikirannya. Itu juga kan di dalam Yesus cara iman kita selamat. Tapi kalau nggak berbuat baik kan hukum Taurat itu hukum dari Tuhan kepada bangsa Israel lebih baik dulu. 613 Bistok ya, 10 hukum Taurat utama. Uraiannya 613 Bistok. Kalau satu kitab, kalau jamak Bistok, itu dia. Kita paham dulu ya. Apakah hukum Taurat itu dihapuskan? Coba buka Matius 5 ayat 17 sampai 19. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Kalau ada yang bisa baca. Ya, coba baca. Ya. Matius 5 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Bingung ya? Saya juga bertemu dari mana? Yesus datang kita untuk meniadakan satu iota pun, satu perintah. Betul. Kalau kita nggak hidup dalam hukum Taurat lagi, berarti bisa nggak durhaka dong. Bentar lagi juga diampuni kan? Hormat orang tua, jangan mencuri, bisa mencuri. Pergumulannya. Jadi pemahamannya ini agak berat. Sama tentu ya. Yang paling banyak dimulai di medsos pergumulan. Wah itu kan untuk orang Lewi. Wah pergumulan itu untuk orang Israel. Jadi memang hukum Taurat itu di mana dia dikeluarkan? Di hukum di Gunung Horeb, Gunung Sinai. Dan itu belum sampai ke tanah perjanjian, masih jauh. Itu baru berapa hari itu ya, keluar dari apa nih? Dari Mesir, mereka itu paling baru bulan dikeluarkan hukum Taurat. Memang Taurat itu siapa dikeluarkan? Memang untuk Israel, bukan cuma persekutuan yang untuk Israel semua. Masalahnya gini, coba ya Taurat kelima, hormatilah orang tuamu agar panjang umurmu. Kita bawa orang tua ya, tapi bukan untuk agar panjang umur lagi sekarang. Karena kasih kita kepada Kristus. Bahkan persepuluhan untuk Lewi. Hari ini lagi kita masalahnya. Coba kita buka Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik. Itu sudah persembahan dulu sebagai Tuhan. Milik. Kok bisa ada persepuluhan? Kita buka lagi di Bilangan 18 ayat 21. Bilangan 18 ayat 21. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka, Tuhan yang berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan
di antara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada pertemuan. Sama ini yang terima persembahan kita siapa? Jadi enggak tahu sekarang siapa? Bendahara. Bu Andreas ya, sebagai bendahara, Bu Oman juga bendahara yang megang apa? Persembahan. Itu persembahan ya? Tuhan atau untuk gereja? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kita memberi persembahan untuk Tuhan. Jadi sekarang benar nggak PP persekutuan itu tiada? Alasannya jelas, bukan suku Lewinya karena dia yang mengelola rumah pertemuan, yang mengelola gereja ini ada pengurusnya. Mereka lah yang mengelola. Tuhan yang memberikan kepada mereka agar ibadah kita ini diurus, dirawat. Jadi jangan takut itu. Kok persembahan persembahan? Itu salah satu contoh. Ya kalau ditanya lagi, kamu orang tua gimana? Dan tidak itu berita Israel apa itu? Dua berkat itu untuk Israel semua. Tetapi kita yang bukan dari keturunan Abraham menjadi keturunan Abraham melalui Yesus. Jadi hukum Taurat bukan dihapus, tapi dirubah. Ibarat Ibrani 7 ayat 12. Ibrani 7 ayat 12. Sebab jikalau imamat berubah, imamat sekarang kan jadi Yesus ya, bukan lagi Harun dan keturunannya. Imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Tauratnya berubah sesuai dengan itu dari 10 hukum Taurat menjadi 2, yaitu hukum apa? Hukum pertama dan hukum sama menjadi 2. Di dalam Yesus memang jadi disederhanakan. Kita buka dulu di Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Sabar Bapak Ibu ya. Biar paham. Ibrani 10 ayat 14 17. Gimana itu hukum Taurat ke kasih karunia kan itu kan. Ibrani 10 ayat 14 sampai 17. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Satu korban saja maksud Yesus yang sekali hari. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka. Jadi kita melakukannya bukan karena hukum tertulis, tetapi hukum itu menjadi di hati. Kalau Anda memberi persembahan karena terpaksa, itu persembahan aja, nggak berkenan Tuhan, nggak rela itu. Tapi kalau Anda memberikan persembahan dengan hati, saya percaya Tuhan akan terima. Amin. Ayat 17-nya, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ini kasih karunia. Jadi bukan yang di ayat 15 tadi katakan apa? Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Di bawah kasih karunia artinya segala sesuatu yang kita lakukan untuk Yesus, yaitu Kolose 3 ayat 23, coba. Kolose 3 ayat 23.
ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. apapun. Kita beribadah ini bukan biar gereja ini besar, tapi untuk Tuhan. Itu yang pertama. Kalau yang lain kan mencakup jiwa lain lagi aturannya. Pertama kita ibadah ini bukan untuk selamat, tapi karena kita warga kerajaan, karena memang Tuhan di hati kita, maka kita beribadah. Kita rindu sama Tuhan, makanya kita mau baca firman Tuhan. Karena kita rindu dengan Tuhan, kita mau datang beribadah, berdoa. Jadi udah paham ya, yang ayat 15. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-sekali tidak. Anda beribadah bukan karena apa? Kalau kita baca hukum Tauratnya akan ribet gitu. Karena engkau keluar dari tanah Mesir. Yang 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Di zaman ini berlaku apa? Perbudakan. Sama ya. Abraham punya budak, Sarah punya budak. Itu makanya nikahkan Sarah dengan apa budaknya nikahkan kepada Abraham, lahirlah Ismail. Agak memang berlaku. Kalau kita udah beli budak, suka kita. Ini mau digaji, mau diapa pun suka kita. Makanya kalau perbudakan dulu, kenapa ada ribut masalah perbudakan? Karena nggak ada lagi kemanusiaan. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kenapa dikatakan kita sudah jadi hamba? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, kamu bukan milik kamu sendiri. Yang 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sudah lunas. Karena itu muliakanlah Allah dengan kalau di Roma persembahan yang kudus, memang tubuh melayani. Tubuh ini milik Tuhan. Berarti harus menjaga jiwa ini. Ini tubuh ini bukan milikku sendiri. Malas. Mau konsep malah. Tubuh ini milik Tuhan. Karena kita udah bayar murah. Kita tidak perlu lagi kasih korban kan untuk keselamatan. Karena udah ditebus oleh darah Yesus. Coba bayangin, kalau kita kasih persembahan masing-masing berbuat dosa, apa yang korbannya? Sapi ya, yang kaya sapi ini. Oke lah, yang agak turun lagi domba. Yang miskin 2 burung bersyukur. Setiap mau melakukan dosa, setiap melakukan dosa wajib. Tapi di dalam Yesus kita tidak perlu lagi melakukan, karena darah yang turun tadi sudah menyelamatkan kita. Amin. Satu sisi kita sudah selamat. Karena Yesus datang ke dunia untuk apa? Menebus dosa dan menyelamatkan keselamatan. Keselamatan itu pasti. Nah ini yang membuat beda apa? Nanti agak kacau, yang agak bingung. Apa keselamatan itu pasti? Amin. Pasti. Saya pasti selamat. Amin. Keselamatan karena apa? Iman. Iman pada Yesus. Hanya melalui Yesus bisa selamat. Bohong nggak Yesus? Dia tawarkan keselamatan. Masalahnya kita yang menolak.
kita menolak keselamatan itu. Kan kenapa untuk seluruh tubuhmu untuk Tuhan katanya. Mau ibadah aja. Karena tubuh kita ini gak pilih kita lagi, gak pilih Tuhan. Makanya kalau ada ibadah, ya buka hal lah. Karena kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Udah dibayar lunas. Makanya segala sesuatunya dilakukan untuk dia. Karena dialah imamat yang baru itu, maka hukumnya berubah, bukan ditiadakan. Maka dibilang, kenapa dibilang Taurat itu batal? Bilang batal. Roma 3 ayat 20 coba. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat lah orang mengenal Dosa. jangan mencuri, dosa. Hormati orang tuamu. Kalau kamu hormati, dosa. Di hukum Taurat itulah semua hukum-hukumnya, cuma kita lakukan dengan hati. Bukan karena melakukan secara tertulis. Yesus datang bukan untuk meniadakan, menggenapi. Menggenapi artinya bahwa semuanya dari 10 hukum Taurat menjadi 2, disederhanakan dengan kasih. Itu dia. Di ayat 17 kan? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Coba Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dengan ditenggelamkan, dengan itu berarti kematian sama dengan kematian Yesus, dan dibangkitkan menjadi lahir baru. Baptisan. Kenapa baptisan kita selam? Ya, itu ada bapaknya. Coba kisah 19 ayat 4. Kisah para 19 ayat 4. Kisah para 19 ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Kita dibaptis membuktikan kita bertobat, itu makanya kita lahir baru. Lukas 3 cuma. Lukas 3 ayat 4. Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan apa? Bertobatlah dan berilah dirimu, dan Allah akan mengampuni Kenapa doa kita baptis selamat? Karena baptisan itu membuktikan kita masuk ke dalam Tuhan. Oleh karena baptisan kita dapat karunia Roh. Nanti kita bakal berbicara banyak ayatnya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, karena kita sudah menjadi masuk pertobatan, kita bukan lagi hamba dosa. Itu
kita menjadi apa ini. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kita menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran. Ini judulnya tadi apa? Dua macam perhambaan. Berarti cuma dua. Hamba dosa dan hamba kebenaran. Kita yang sudah bertobat berarti hamba Kebenaran. yang dulu kamu di dalam hamba dosa sekarang menjadi hamba Kebenaran. Filipi 3:10 dibaca. Filipi 3:10. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kebenarannya. Yesus datang memang untuk mati. Kalau tetangga bilang, kok Tuhan mati? Memang orang tuanya memang untuk mati, untuk jadi korban, untuk menebus dosa. Makanya dia bilang Yesus itu apa? Anak domba Allah. Yang harusnya kita mempersembahkan korban, domba. Dengan Yesus, dengan darahnya kudus, kita tidak perlu lagi memberikan korban keselamatan. Jadi aman, beribadah ini kan bukan keselamatan. Aslinya sudah selamat kita. Amin. Dengan iman kita kepada Yesus sudah selamat. Masalahnya sudah selamat, tapi kita masih hamba dosa atau hamba kebenaran. Nah ini dia. Kalau kita menjadi hamba kita, misalnya kita sudah jadi hamba kebenaran, kita harus menghilangkan betul. Maaf ya, berzina enak kan? Wah, kekuatan daging itu kuat. Karena kita orang yang sudah ditebus, sekarang kita kenapa kita nggak berzina lagi? Aku udah nikah sama istri dalam nama Yesus. Makanya kenapa orang Kristen itu memang ada aja ya, tapi nggak semua gitu. Tapi yang pada umumnya apa? Kuat di situ. Saya sekarang sudah hamba kebenaran. Walaupun si A cantik menggoda saya, maaf banyak juga menggoda saya, itu tahu. Nah, tapi aku bilang apa? Maaf, saya udah menikah. Kenapa? Hamba kebenaran. Pada saat itu hamba kebenaran, mungkin nanti ada lakukan dosa juga. Pada saat itu hamba kebenaran. Maaf, saya sudah menikah. Enggak goyang dia. Bapak ketawa. Pro ya Bu. Kalau ini seru ya. Yohanes lapar ya 3132 coba ya. Yohanes lapar ya 3132. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita bukan pengikut Yesus, kita murid. Kalau pengikut Yesus, dia maunya gini, antara hamba dosa dengan hamba kebenaran. Katanya enggak ada. Itu enggak ada. Yang ada tetap dua. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jangan bilang saya pengikut Kristus. Itu kan istilah di apa? Karena apa? Agama secara nasional ya. Pengikut Muhammad, pengikut Kristus. Kita bukan pengikut, tapi murid Kristus. Saya murid Kristus. Kuasa Tuhan hadir pada saya ketika saya mendoakan orang sembuh. Karena saya murid Tuhan. Ya, Tuhan memberikan kuasa itu pada saya. Jadi sebagai umat yang percaya, yang mengaku hamba kebenaran, jangan pernah lagi mendoakan orang. Saya murid Kristus. Dalam Kristus ada kuasa dalam
ketika saya mendoakan orang. Kalau nggak murid kan dikasih kuasanya. Amin. Amin. Nanti saya kasih ayatnya kepanjangan nanti gue. Dia tinggal buka aja. Buka apa? Mati budaya kaku, budaya lapan kan? Kaku yang lapan. Kalau tinggal buka ini nggak usah. Terlalu banyak dibukanya. Kamu dimerdekakan ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ayat 19 ini. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kekudusan. Satu belum sampai 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguruskan dan menebus kita. Dengan kita beriman kepada Tuhan dan kita menerima keselamatan itu, Dia sudah membenarkan kita dan menebus kita. Amin. Kita menjadi hamba kebenaran. Sebagai hamba kebenaran, jadilah kita itu dari tebus lunas ya sama Yesus. Serahkan diri kita kepada Yesus sepenuhnya. Maka di dalam rumah serahkan kesempatan terbaik itu kan. Serahkan sepenuhnya. Buku ini sudah dibayar lunas. Buku ini dengan Yesus antara Yesus yang saya selamat. Karena saya hamba kebenaran. Mulai ngantuk dia. Memang udah mungkin kok ini kok banget. Buah kamu dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu. Sekarang karena sesudah semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi bahala, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita bedakan dulu pohon yang berdaun lebat dengan pohon dengan berbuah lebat. Kalau pohonnya berdaun lebat tapi nggak berbuah, kita orang kaya tapi harta kita nggak mau dapat buah. Karena itu nama ketiga. Kalau saya kasih dapat buah 10.000, berkuranglah harta saya 10 piring. Itulah berdaun lebat. Diberkati penuh oleh Tuhan, berdaun lebat dia. Tapi kalau dia orang, kalau kita itu bagi apa Kristus, hamba kebenaran, kita berbuah lebat. Saya sudah berkati Tuhan ini untuk Tuhan. Amin. Amin. Saya sudah berkati Tuhan. Saya datang ke komsel. Amin. Saya sudah berkati Tuhan. Saya mau buka komsel baru. Amin. Amin. 2025 komsel baru satu buka. Amin. Amin. Semangat. Semangat. Nah, kita kan semua ini udah hamba kebenaran nih, udah ditebus. Gak boleh daripada kita yang beri korban bakaran. Kalau kita belum menerima keselamatan itu, lakukan korban kayak seperti maaf tetangga, apa? Ibu ada, oke, bapak haji, dia selamat. Baru kalau korban itu boleh kasih pengemis atau rumah bagi. Padahal kita nggak sampai situ dulu, cuma kasih persembahan aja udah begitu. Banyak banget persembahan kita. Amin. Tetapi sekarang udah yang terakhir. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Yeskiel 36 ayat 26 ayat 27. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tuhan memberikan rohnya kepada kita karena sudah ditebus, dibayar lunas. Makanya tubuh ini juga diberikan juga kepada Kristus, menjadi hamba Kristus, menjadi hamba kebenaran. Kita bukan lagi hidup di dalam dosa. Kalau bisa ibu-ibu bacalah firman tiap pagi. Kita hanya minta ngomong nanti. Firman timbul dari pendengar, pendengaran dan firman Tuhan. Tapi baca firman nggak pernah. Di mana imannya bertumbuh? Upah dosa adalah maut. Kita sudah nggak di dalam kerajaan maut lagi, karena waktu itu sudah ada pada kita dan kita sudah menyerahkan pada Kristus. Tetapi karena Allah hidup yang kekal dalam Yesus Tuhan, kalau Tuhan kita mari undang kalau Tuhan kita semua udah jadi baru. Saya kok sama baru, saya juga baru. Karena Tuhannya kejam. Tuhan kita penuh dengan kasih karunia. Makanya dibilang anugerah dari Allah Bapa. Anugerah itu dari Bapa diberikan kepada kita kasih karunia, yaitu kematian Yesus, dan dimaterikan dengan Roh Kudus sebagai tempel ke pemilihan. Memang sekarang disamakan nanti anugerah itu dengan kasih karunia, saya kan sama. Dan ini anugerah itu dari Bapa. Jadi kalau kita bicara tadi kasih karunia, itu kita bicara Yesus. Kita bicara di mana Yesus sebagai Tuhan yang menjadi penolong kita, yang mengingatkan kita bahwa kita orang yang selamat. Amin. Makanya kita nggak akan ragu lagi menjadi murid Kristus, pengikut. Terima kasih. Saya kira terlalu banyak juga nanti ngantuk lagi. Terima kasih. Benar ngantuk. Saya udah bilang tadi, saya udah baca ini mau berupa kampung ini. Makanya sekalian saya pakai ayat Alkitab aja. Biar jangan.
ada, mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala dari yang tidak ada menjadi ada dalam Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Besar istri dan anaknya Tuhan. Amin. Kuasa darah-Mu Tuhan, Kau pakai mereka dimanapun mereka berada. Amin. Yes. Juga Tuhan sebentar kami ingin memberikan korban persembahan kedua kami Tuhan, baik itu perpuluhan, jadi iman dan ucapan syukur Tuhan.